Pemirsa, apa saja kegiatan para bakal calon kepala daerah jelang penetapan calon kepala daerah pada 22 September mendatang? Kita akan langsung menyapa bakal calon wakil Bupati Cilacap, Vicky Shu. Selamat sore, Mbak Vicky. Selamat sore. Baik, Apa Mbak Vicky, bagaimana kabar, nih Mbak Fitri? persiapannya dalam menghadapi kontestasi di Pilkada nanti, Mbak Vicky? Ya, pastinya persiapan sehat ya. Persiapan sehat nomor satu, lalu persiapan mental juga, karena bagaimanapun kita harus selalu eh, di mengunjungi daerah-daerah belusukan-belusukan dengan kondisi fit dan mental yang ceria gitu ya. Jadi benar-benar menurut saya itu adalah dua hal yang paling utama. Oke, nah belusukan, menyapa warga, jadi apa saja nih upaya ataupun langkah-langkah yang dilakukan terutama ini untuk meningkatkan tingkat pengenalan masyarakat terhadap Mbak Vicky sebagai bakal calon wakil Bupati Cilacap? Ya, kebetulan pastinya saya akan berbagi tugas dengan Bapak calon bupati karena pastinya konstituen yang bisa dimasuki oleh kami berbeda itu bisa menjadi segmentasi yang juga berbeda. Jadi kita sudah mapping, kita sudah berbagi tugas, nanti Bapak Bupati masuknya ke ranah mana, saya masuknya ke ranah mana. Plus saya juga kan selama ini aktif di sosial media gitu ya. Jadi saya akan lebih mengaktifkan lagi sosial media saya. Lalu dari dulu sebetulnya sebelum maju ke pilkada ini, saya kan memang rutin untuk berkomunikasi dengan follower-follower saya. Jadi tidak hanya rutin membalas pesan yang masuk, tapi juga rutin membalas komentar-komentar yang masuk gitu. Jadi seperti itu sudah dilakukan rutin jauh sebelum maju pilkada sehingga ketika sekarang maju pilkada itu bisa menjadi sebuah kelebihan bahwa saya sebagai calon wakil bupati ya mudah untuk dijangkau oleh masyarakat gitu karena kan masyarakat itu butuh dirangkul, masyarakat itu butuh dekat sama calon pemimpinnya. Hmm. Ada segmentasi pemilih khusus tidak kemudian yang Mbak Vicky targetkan untuk dapat diraup ataupun diyakinkan suara dari para pemilih itu? Ya kebetulan karena saya calon perempuan sudah pasti dan selama ini saya berkecimpung di bidang perempuan dan anak. Jadi sudah pasti itu adalah perempuan dan para remaja, milenial, Gen Z, siapapun yang sudah bisa memilih, anak-anak muda yang sudah memiliki hak suara dan mereka masih bingung untuk memilih kemana gitu. Jadi memang target utama dari saya sebagai seorang perempuan ya pastinya perempuan sesama perempuan, lalu juga anak-anak muda yang masih bingung untuk memilih. Lalu karena saya juga aktif di bidang industri kreatif, lalu saya juga aktif sebagai seorang seniman. Jadi saya rasa itu juga bisa menjadi sebuah peluang untuk sama-sama merangkul memajukan industri kreatif dan kesenian di Kabupaten Cilacap pada khususnya. Oke ya, nah Mbak Vicky ini kan memang dikenal sebagai artis seperti itu ya. Artinya popularitas Anda sebagai artis ini apakah memang bisa menjadi benefit tertentu, keuntungan tertentu untuk meningkatkan elektabilitas apalagi Mbak Vicky? Ya, tidak bisa dipungkiri di satu sisi memang popularitas yang sudah dipunya itu adalah nilai sosial yang sudah saya bangun selama lebih dari 10 tahun. Karena selama saya menjadi artis, bahkan jauh sebelum menjadi artis itu saya masih sebagai finalis pernah menjadi finalis Miss Indonesia saja sudah mewakilinya Kabupaten Cilacap jadi Miss Jawa Tengah. Lalu sepanjang saya menjadi artis saya tidak pernah sekalipun tidak menyebutkan dan mempromosikan daerah saya yaitu Kabupaten Cilacap itu kan nilai sosial yang sudah saya bangun. Hanya bagaimana cara saya merubah popularitas tersebut menjadi elektabilitas. Nah, itu salah satu caranya adalah memperkenalkan diri bahwa kali ini saya akan maju menjadi wakil yang bisa mewakili suara-suara di Kabupaten Cilacap. Jadi, itu adalah PR kenapa saya harus rutin belusukan, saya harus rutin memperkenalkan diri, terjun langsung ke lapangan. Nah, apa sih yang paling ingin dikembangkan dari Cilacap? Cilacap ini selalu terkenalnya sebagai kota yang buntu ya, kalau terutama yang Cilacap kota. Tapi sebetulnya Kabupaten Cilacap itu tersendiri sangat luas, paling luas di Jawa Tengah. Dan industri kreatif di Cilacap itu sangat baik. Itu pertama. Kedua, potensi di
potensi untuk industri besar masuk ke Cilacap. Kita itu adalah kawasan industri, jadi kita masih berpotensial mendatangkan investor-investor untuk berkontribusi di Kabupaten Cilacap gitu ya. Jadi masih banyak sekali yang bisa dikembangkan, hanya saya rasa seperti UMKM, industri kreatif, bahkan keseniannya, influencer daerahnya, lalu petani-petaninya, karena kita memiliki produk pertanian juga produk-produk laut gitu ya, karena mayoritas adalah nelayan dan petani, dan semua itu masih bisa diarahkan untuk dikembangkan. Oke. Mbak Vicky, karena ini merupakan kontestasi, artinya memang ada persaingan, ada kompetisi seperti itu. Apa kemudian yang membuat masyarakat Cilacap akan melihat Anda berbeda sebagai calon kepala daerah dari Cilacap? Kalau bisa dibilang mungkin saya satu-satunya public figure yang ada saat ini yang memiliki nilai unik, yaitu calon bupati saya adalah seseorang yang sudah berpengalaman di bidang birokrasi di Kabupaten Cilacap selama lebih dari 20 tahun. Dan itu dipadukan dengan saya yang sudah lebih dari 10 tahun malang melintang di industri kreatif, pengembangan usaha, bidang perempuan dan anak, juga sebagai duta petani milenial. Jadi saya rasa itu bisa menjadi sebuah kolaborasi yang menarik bagi masyarakat, membawa perubahan yang baru untuk Kabupaten Cilacap menjadi lebih dikenal, tidak hanya di kancah nasional, tapi juga internasional. Karena kebetulan saya setiap tahun memang memiliki program memberangkatkan produk-produk lokal untuk berlaga di ajang internasional, salah satunya New York Fashion Week. Oke. Terakhir mungkin karena tadi salah satu target pemilih yang akan ditargetkan oleh Mbak Vicky adalah perempuan, ini ada program spesial apa sebetulnya untuk para perempuan di Cilacap ini? Ya, saya selama ini sebetulnya tidak hanya untuk perkara pilkada ini, di sosmed saya itu kan saya memiliki persona ya. Jadi di persona ini saya membuat image bahwa perempuan seantero Nusantara itu bisa berkembang. Misalnya kan sekarang banyak yang suka protes, aduh kalau kita mau bekerja ada batasan usia. Bagaimana kalau kita memulai sebuah usaha yang bisa dimulai? Itu salah satu program yang akan saya tawarkan. Kita sama-sama memberi mimpi yang baik supaya semua di Kabupaten Cilacap sebagai pekerja itu ada satu Baik, sarjana Mbak supaya Vicky membawa taraf terima kehidupan menjadi kasih lebih baik. sudah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Berita Pilkada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.